dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk, Bu. Baik, Ibu Titin ini saksi yang saudara pemohon ajukan. Betul yang mulia. Ini akan menerangkan seputar apa ini? Menerangkan karena beliau inilah Bu Titin adalah yang pertama mendapatkan kuasa dari keluarga daripada terpidana saat itu untuk mereka dampingi sebagai kuasa hukum, dan beliaulah yang banyak mengetahui di awal, dan jalan cerita kami akan dengarkan peristiwa dari awal ketika Bu Titin menangani peristiwa kejadian 2016 yang lalu, yang mulia. Semua perkara ya? Semua perkara. Ya, silakan, Pak. Itu dimulai pertanyaan. Baik, selamat pagi Bu Titin. Pak Bu Titin sehat hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Bu Titin, kita ingin mendengar langsung to the point saja. Mhm. Yang pertama, bahwa apakah Bu Titin benar atau tanggal berapa Bu Titin mendapatkan kuasa dari keluarga para terpidana di awal dari sejak penangkapan 31 Agustus 2016 yang lalu? Mungkin Ibu bisa ceritakan. Ya, terima kasih. Mohon izin yang mulia. Sejak tanggal 31 malam hari 31 Agustus 2016, salah seorang yang ditangkap, orang tuanya datang ke kantor kami dan menyatakan anaknya ditangkap pada sore hari. Orang tua Eko Ramadhani, itu yang pertama. Selanjutnya, secara berturut-turut saya mendapatkan kuasa dari 7 tersangka lain dari tanggal 31 Agustus sampai tanggal 5 September 2016. Mohon izin yang mulia saya buka berkasnya. Boleh? Terima kasih. Udah ada Bu ya? Kopernya udah dibawa. Habis ini langsung ke Thailand. Ini surat-surat kuasa yang saya dapatkan dari orang tua. Silakan lihat. Kursinya kok. Silakan. Yang pertama kali Eko. Pakai mic-nya Bu. Yang pertama kali Eko, orang tuanya sudah datang pada malam hari. Orang tuanya sudah datang pada malam hari. Kemudian itu berturut-turut tanggalnya. Tanggal 31 itu langsung tanda tangan surat kuasa? Tanggal 31 itu karena orang tuanya sudah datang, saya datang tanggal 1 September ke Polres Cirebon Kota. Enggak, maksud saya itu tanggal 1 ditandatangani oleh Ekonya. Eko. Ya. Oh, berarti belum tanda tangan surat kuasa Ya. pada saat itu ya? Itu karena malam harinya orang tuanya datang memberikan identitas, saya ketik di tanggal itu. Nah, yang lainnya ketik di tanggal yang saat ditandatangani. Kecuali Rivaldi. Kalau Rivaldi sudah dipegang pengacara lain. Rivaldi bukan ibu kuasanya? Bukan. Penasihat hukumnya, bukan? Bukan. Jadi berdasarkan surat kuasa itu, saya datang ke Polres Cirebon Kota untuk bisa mendampingi semua yang sudah tanda tangan kuasa. Tetapi pada saat itu, anggota Polres Cirebon Kota tidak mengizinkan saya masuk, tetapi mengizinkan surat kuasa itu ditandatangani dengan cara dititipkan
Jadi saya menyatakan waktu itu saya dapat kuasa, kemudian dikomunikasikan, belum ada perintah dari komandan untuk didampingi oleh pengacara. Jadi surat kuasanya silahkan dititipkan dulu. Jadi Oke. setiap surat kuasa itu saya titipkan, diambil keesokan harinya dalam kondisi sudah ditandatangani oleh semua tersangka waktu itu. Jadi saya tidak pernah bertemu. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Silakan, Pak. Saya tidak diizinkan bertemu dengan alasan belum mendapatkan perintah dari komandan untuk mempertemukan dengan kuasa hukum yang mendampingi. Ada pertanyaan? Tanggal 1, tanggal 2, saya hampir setiap hari ke situ karena memang kan surat kuasa yang ditandatangani tanggal 2 saya serahkan tanggal 2. Untuk Gitu. Eko tadi tanda tangan Kalau apa? Eko dari malam, karena Eko pertama kali orang tuanya yang datang ke kantor saya. Tanggal 31 orang tuanya sudah datang, makanya saya ketik ini di depan orang tuanya, kemudian diperlihatkan tanggal 1-nya saya baru datang ke Polres Cirebon Kota, 1 September 1 September 2016 ya. ya 2016. Saya serahkan waktu itu ke Bapak Imanuddin, Semuanya semuanya. Kan satu-satu Pak, selain Eko. Ya, Oh, Eko semuanya. juga termasuk juga. Semuanya diserahkan karena beliau kenal dengan saya bilang pokoknya Bu Titin titipkan saja, besok diambil kembali. Jadi semua kuasa itu diserahkan pagi harinya, besok paginya baru diambil kembali dengan kondisi sudah ditandatangani. Oke. Anggota Polres Cirebon Kota. Saya lupa jabatannya apa itu. Enggak lupa saya lupa. Cukup ya, sampai duduk Ya. aja kita. Siap. Baik, saudara saksi, saya lanjutkan. Setelah saudara saksi mendapatkan surat kuasa dari para terpidana, apakah saudara saksi dari tanggal 31 malam ya, Agustus ya, lalu baru tanggal 1, ya betul ya, 1 Septembernya, tanggal berapa saudara saksi berhasil bertemu dengan para pemberi kuasa? Terima kasih. Izin yang mulia. Ya. Jadi setelah mendapatkan seluruh kuasa, saya akan datang berturut-turut dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Tetapi pada tanggal 2 sudah beredar foto-foto semua tersangka saat itu, semua yang ditangkap itu dalam kondisi babak belur. Tanggal 2, itu tanggal 2 saya sudah mendapatkan foto-foto itu dari para keluarganya. Itu kan membuat kekhawatiran keluarga. Saya tetap datang ke Polres Cirebon Kota, saya memaksakan waktu itu kapan saya bisa mendampingi. Pas tanggal 3 saya ke sana, dikatakan kalau mereka sudah dititipkan ke Polda Jabar pada tanggal 3 September 2016. Tetapi kan karena memang belum seluruhnya yang nanda tangan kuasa, berarti di situ masih ada kuasa yang tanggal 5. Itu pun tetap ditandatangani. Silahkan yang mulia barangkali diperlihatkan kepada apakah 5 September. Atas nama siapa? Saya lupa yang mulia di situ sudah ini. Ya. Ini bukan. Ya. Ya. Ini tanggal 5. Ya, atas nama Jaya, ya. Ya. Apa betul ini surat kuasa? Ya, surat kuasanya ini. Ya. 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 Ya, dua-duanya. Ya. Karena kalau tidak salah memang ada 2 surat kuasa yang mulia kalau tidak salah. Oke, saudara saksi. Saudara saksi bisa perlihatkan foto yang saudara saksi diperlihatkan oleh keluarga ada? Ke depan Bu, ke depan Bu, diperlihatkan. Ke depan, maju. Pertama kali Ibu tanya nih. Pertama kali Ibu melihat foto ini, kiriman dari orang tua siapa? Saya lupa karena semua keluarga punya foto ini sebetulnya. Ya, yang menunjukkan kepada Ibu nih, ini Saya lupa waktu itu. Saya lupa. Ya betul-betul lupa. Tapi ini dari keluarga yang ditangkap.
Ya. Nggak ada. Oke, Bawa lagi. cukup ya. Jadi foto yang sama kami juga ada miliki, jadi sudah sama Bu Titin. Jadi setelah saudara saksi menerima kuasa, ya, tanggal berapa saudara berhasil akhirnya menemui para pemberi kuasa? Saya tidak pernah ketemu kecuali pas rekonstruksi. Karena pada tanggal ketika tahu di Polda Jabar, saya juga mendatangi Polda Jabar pada tanggal 5. Kemudian tanggal 6 saya datangi lagi Polda Jabar. Nah, pada tanggal 7, karena informasinya semuanya sudah di Polda Jabar, saya mendatangi Polda Jabar pada tanggal 7 September 2016 bersama keluarga yang ditangkap. Nah, pada saat itu karena kekhawatiran orang tua waktu itu, orang tuanya udah nggak bisa ngelihat anak-anaknya, kemudian ada foto yang beredar. Akhirnya kami berinisiatif untuk melaporkan ke Propam Polda di tanggal 7 September 2016. Namun waktu itu saya tidak bisa mendampingi ke Propam Polda untuk buat laporan karena surat kuasa aslinya belum diterima oleh Polda Jabar. Jadi saya nggak ngerti surat kuasa asli yang saya serahkan di Polres Cirebon Kota nyangkut di mana. Untung sempat saya fotokopi dulu. Bu, saudara saksi, saya ingin melanjutkan tadi sebelum pertanyaan lain karena saudara saksi sudah menyinggung tentang laporan ke Propam Polda Jabar. Kami ingin mendengar keterangan dari saudara saksi, apakah laporan saudara saksi diterima, lalu apa proses lanjutan dari Propam Polda Jabar setelah menerima laporan dari saudara saksi? Bisa dijelaskan? Laporan ke Propam Polda Jabar tidak pernah ditindaklanjuti apa-apa. Saudara tidak pernah dapatkan surat pemberitahuan apa? Tidak sama sekali. Karena tidak pernah mendapatkan informasi apapun dari Propam Polda pada tanggal 13 September 2016, saya juga bersama keluarganya melapor ke Komnas HAM. Saudara saksi pernah diperiksa di Polda Jabar, di Propam Nggak pernah, sebagai pelapor? nggak pernah, Nggak pernah ketemu? nggak pernah, Selain waktu awal hanya melaporkan? Ya. Tidak ada tindak lanjut lain? nggak ada, Tidak ada surat dari Polda Jabar sama memberitahukan sekali. tentang apapun dari Propam? nggak ada. Tidak ada? Ya. Sampai bergulirnya kasus ini ya? Ya. Oke. Mohon dicatatkan Mulia, ini keterangan sangat penting karena di dalam fakta persidangan ada kesan bahwa ini perkara Eko sudah pernah diperiksa secara etik di Propam Polda Jabar mengenai penganiayaan terhadap para terpidana terdahulu. Mengenai dari keterangan saudara saksi ini ternyata laporan dari kuasa hukum saat itu dari para terpidana belum pernah diproses. Laporannya di Propam Polda Jabar. Untuk dicatatkan saja di berita acara persidangan. Makasih yang mulia. Kemudian saudara saksi, kami ingin menggali lagi, bertanya, setelah tidak berhasil bertemu lalu saudara saksi ke Komnas HAM. Ya. Ya. Lalu apalagi yang saudara saksi lakukan? Ke Komnas HAM sebetulnya pengaduannya lebih rinci. Karena di situ dinyatakan kalau foto-foto ini juga dilampirkan ke Komnas HAM, kemudian juga di situ juga disebutkan ada Saka Tatal yang anak, kemudian juga disebutkan penangkapan yang tidak sesuai prosedur, semuanya disebutkan. Laporan pengaduannya arsipnya masih ada pada saya. Ada respon dari Komnas HAM? Responnya Komnas HAM pada tanggal 7 Januari 2017 mengirim surat ke Polda Jabar untuk mengklarifikasi apa yang saya sampaikan di tanggal 13 September 2016 ke Komnas HAM. Jadi setelah 4 bulan berarti ya? Ya. 4 bulan ya, baru 4 bulan. direspon ya? Bukan direspon, Komnas HAM mengirim surat kepada Polda Jabar untuk mengklarifikasi laporan saya. Iya, artinya baru direspon oleh Komnas HAM kan? Ya. Saudara saksi melaporkan kan bulan September. Ya. Baru 13 ada surat Komnas HAM ke Polda Jabar bulan Januari kan? Januari 2017. Ya, artinya 4 bulan sesudah saudara saksi melaporkan ke Komnas HAM. Ya. Sebelumnya tidak ada surat dari Komnas HAM atau apa? Tidak ada, karena surat itu juga diterimanya pada bulan Januari. Oke. Surat yang saudara saksi laporkan juga diterima bulan Januari maksudnya? Enggak, surat yang Komnas HAM meminta klarifikasi ke Polda Jabar kan tembusannya Saudara dikirimkan juga saksi saya. punya
dokumen ya, tanda menyerahkan surat ke Komnas Punya. HAM tanggal berapa ya? Oke. Punya semua. Terima kasih. Ya. Saudara saksi, sesudah saudara saksi melaporkan ke Komnas HAM, ya, kan dijawabnya di Januari, lalu yang kembali ke September ya, tanggal berapa akhirnya berhasil bertemu dengan para terpidana dan siapa? Saya tidak pernah bertemu dengan semua terpidana terdakwa waktu itu sampai mereka rekonstruksi. Tetapi pada tanggal 15 September 2016, karena kan saya juga nyimpen nomor handphone, waktu itu masih handphone model klip. Saya waktu itu berulang-ulang karena saya terus cari tahu siapa yang bisa saya akses di Polda. Saya orang Cirebon, nggak ada akses ke Polda. Akhirnya saya dikasih nomor penyidik Polda Jabar yang orang Indramayu. Pada tanggal 15 September 2016, karena saya terus memohon agar saya bisa mendampingi dan hanya pada penyidik yang dari Indramayu itu mau yang berkomunikasi dengan saya. Namanya Pak Dodi. Pada tanggal 15 September 2016, saya dikasih kabar besok Sakatatal tahap 2 tanggal 16 September 2016. Saya kaget, loh kok udah tahap 2? Karena informasinya tanggal 15, di dalam surat kuasa itu kan saya tergabung dengan pengacara senior. Waktu itu saya menyampaikan, Pak, di tanggal 15 September setelah saya nerima telepon akan ada pelimpahan tahap 2. Saya bilang, Pak, besok Sakatatal dilimpahkan tahap 2. Saya nggak pernah ngedampingin. Waktu itu pengacara senior bilang, Tin, kamu pegang perkara ini sendiri. Apapun resikonya, kamu pegang sendiri. Mohon maaf, saya nggak bisa nyebutnya nama karena udah almarhum. Kemudian, kenapa Bapak nggak mau sidang? Si AA karunya sudah dipanggil. Saya nggak usah pakai mic yang mulia. Jadi minta untuk Pakai mic aja, Bu. Terbuka. Jadi di tanggal 15 itu. Jawab. Maksudnya saya jawab tapi Ya kalau nggak, kalau ibu, kalau saya nggak mau jawab ya hak ibu. nggak apa-apa saya jawab tadi tapi tidak. Oke. Kemudian pada tanggal 16 September itulah, 16 September 2016, saya baru bertemu dengan Sakatatal September 2016. Dan kondisinya BAP itu sudah jadi. Karena saya juga syok ketika tanggal 15 saya mengkomunikasikan, saya harus jalan sendiri. Tanggal 16 ketika Sakatatal datang itu ketemunya di kejaksaan dalam kondisi BAP sudah jadi. Hanya nama saya yang dikosongkan. Saya juga susah berkomunikasi dengan Sakatatal saat itu. Saya masih melihat luka-lukanya. Cuman kan pandangan matanya dia kosong banget. Saya susah, saya nanya apapun, dia juga nggak ngerti saya pengacaranya. Padahal waktu itu ada kakaknya, ada Selis. Tapi jangankan dengan saya, yang orang luar, orang yang dia tidak kenal. Dengan Selis juga, Saka, kamu apa yang terjadi? Dia nggak bisa cerita. Saka masih anak-anak waktu itu 15 tahun. Pandangan matanya kosong. Dia seperti berada di dunia yang dia nggak ngerti. Saya susah berkomunikasi. Saya baca BAP itu betul. Saya waktu itu mengambil resiko yang terbesar. Kalau saya nggak tanda tangani walaupun saya tidak mendampingi, saya sudah dikasih kabar kalau ibu udah nggak mau tanda tangan sekarang, Sakatatal akan didampingi oleh pengacara yang ditunjuk oleh negara. Itu yang bikin saya berat karena saya dari tanggal 1 udah nyari mereka.
akhirnya walaupun saya betul tidak mendampingi saat BAP, di tanggal 16 itu saya tanda tangani karena sebelumnya juga saya sudah dikasih kabar ya akan berjalan sendiri dan resiko apapun harus diambil. Kalaupun ini saya berdampak pada profesi saya sebagai pengacara, saya siap dihukum. Saya siap menerima sanksi dari profesi advokat karena memang saya menandatangani itu. Karena saya juga udah berusaha banget untuk mendapatkan mereka sebelum saya ketemu Sakatatal di tanggal 16 September. Dan itu sebetulnya ditandatangani itu di Kejaksaan Kota. Kejaksaan Kota Cirebon di kantornya. Saya ruangannya lupa, tapi itu memang ditandatangannya di kantor kejaksaan. Nah setelah itu, kalau tidak salah, jaksa waktu itu membuat satu dokumen lagi yang menyatakan kalau Sakatatal melakukan pemukulan. Itu pun saya nggak bisa konfirmasi ke Saka, betul nggak kamu melakukan itu? Karena betul-betul Sakatatal dalam kondisi yang susah diajak bicara. Saya tahu banget bagaimana dia ketakutannya saat itu. Jadi ada berkas lagi, tapi dokumennya saya nggak punya karena itu kejaksaan yang pegang, yang menyatakan Sakatatal memukul. Saya juga terpaksa menandatangani, kalau tidak ditandatangani, Sakatatal akan dipilihkan pengacara yang ditunjuk oleh negara. Baik, saudara saksi, sekali lagi saya ingin mengkonfirmkan saudara saksi masih punya BAP-nya Sakatatal yang saudara mengaku menandatanganinya di kantor kejaksaan.